Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat ilahi Robi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman sampai nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat yaitu dosen pengampu, yakni Bapak Jai Nurido, dan yang saya banggakan adalah teman-teman kelas saya, yakni kelas HTNB. Saya Robi Priyatna selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan yakni Windiani Hasanah, Rifki Humaini, Nurul Amsor, M. Rizky Pratama, Poni Al-Ajhari, dan Ulum Maulana. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan kajian tentang bagaimana sumbangsih pemikiran seorang tokoh pendidikan sekaligus seorang ulama, yakni tentang pemikiran Ibnu Miskawiyah yang memandang penting pendidikan akhlak yang bisa membawa manusia pada kebaikan dan kebahagiaan. Baiklah, mungkin itu selinting atau pendahuluan yang saya dapat sampaikan. Untuk pemaparan yang lebih komprehensif dan lebih konkret dan lebih jelasnya, yaitu akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Maka dalam siklus pendidikan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting yang berandil dalam mengembangkan potensi fisikal maupun spiritual bagi seseorang ataupun masyarakat. Kemudian pendidikan merupakan suatu proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat, sehingga membuatnya menjadi berakhlakul karimah. Karena pendidikan tidak semata hanya mentransfer pengetahuan, melainkan untuk menumbuh kembangkan kepribadian dan karakter yang baik. Dengan pendidikan akan mudah untuk merangkai proses pemberdayaan dan peningkatan potensi individu menjadi manusia berkualitas. Selain itu, akhlak juga penting dibentuk melalui pendidikan, dan yang harus disadari oleh setiap kalangan agar terciptanya tujuan pendidikan yang diharapkan membawa perubahan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang biografi dari Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh dengan nama lengkap Abu Ali Al-Kazin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yaqub bin Miskawayh, dilahirkan pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat pada tahun 412 Hijriah atau 1030 Masehi. Aktivitas intelektual Ibnu Miskawayh dimulai dengan belajar sejarah kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi. Kemudian beliau belajar filsafat kepada Ibnu Al-Khomar. Di samping itu beliau juga belajar kimia dari Abi Al-Tayyiban Ar-Razi, seorang ahli kimia terkenal di zamannya. Ibnu Miskawayh ini adalah seorang ahli sejarah yang pemikirannya sangat cemerlang. Beliaulah ilmuwan Islam yang paling terkenal dan yang pertama kali menulis filsafat akhlak. Beliau juga sangat memahami model administrasi dan strategi peperangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Melanjutkan dari teman saya, Ibnu Miskawayh adalah seorang ahli sejarah yang pemikirannya sangat cemerlang. Beliaulah ilmuwan Islam yang pertama kali menulis filsafat akhlak. Pengetahuan Ibnu Miskawayh yang amat menonjol dari hasil membaca buku itu ialah tentang filsafat, sejarah, dan sastra. Sebagai filsuf, Ibnu Miskawayh memperoleh sebutan Bapak Etika Islam. Beliau juga dikenal sebagai moralis. Abu Mansur Al-Salabi menerangkan bahwa Ibnu Miskawayh adalah pribadi mulia yang penuh keutamaan, halus budi, ahli sastra, ahli balaghah, ulet, dan sebagai penyair. Lebih lanjut, beliau adalah seorang muslim yang menitik baratkan
yang menitik beratkan perhatiannya pada etika Islam. Adapun karya-karya beliau sebagai seorang filsuf, sejarah, tabib, ilmuwan dan sastra, Ibnu Miskawi menulis banyak buku dalam berbagai macam bidang keahliannya. Di antara buku-buku karangannya dapat disebutkan sebagai berikut: Kitab Al-Fawz Al-Asghar tentang ketuhanan, jiwa dan kenabian. Kedua, Kitab Al-Fawz Al-Akbar tentang etika. Ketiga, Kitab Taharat An-Nafs tentang etika. Keempat, Kitab Tadhib Al-Akhlaq wa. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menerangkan mengenai konsep pemikiran pendidikan Ibnu Miskawi. Dalam konsep pemikirannya, Ibnu Miskawi membagi filsafat menjadi 2 bagian, bagian teori dan bagian praktik. Bagian teoritik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya dengan kesempurnaan ilmunya. Itu pemikirannya benar, keyakinannya benar, dan tidak ragu terhadap kebenaran. Sedang bagian praktik merupakan kesempurnaan melakukan perbuatan moral. Akhirnya dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antara sesama manusia hingga tercipta kebahagiaan hidup bersama. Jika manusia berhasil memiliki 2 bagian filsafat tersebut, maka ia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Selanjutnya, dalam konsep pemikiran pendidikan Islam, Ibnu Miskawi berorientasi tentang pendidikan akhlak, di mana akhlak merupakan karakter yang menetap di dalam jiwa, dipertahankan dengan penjagaan-penjagaan dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dari akhlak yang telah dijiwai dalam diri manusia, kemudian diaktualkan melalui perbuatan-perbuatan yang mencerminkan akhlak yang baik. Sebabnya, akhlak tercipta dari pembawaan manusia itu sendiri, serta tercipta dari pendidikan, pengajaran, dan pengalaman yang dialami. Sebagai contoh, ada akhlak yang bertolak dari pembawaan. Misalnya, ada orang yang cemas dan takut menghadapi sesuatu. Kemudian, ada juga akhlak yang tercipta melalui kebiasaan dan latihan yang dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Namun kemudian, melalui praktik yang terus-menerus, kemudian menjadi karakter, seperti kebiasaan baik. Itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 2. Kesimpulannya adalah Ibnu Miskawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat, akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi dan meninggal pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Hijriah. Ibnu Miskawiyah menganut paham non-Platonisme tentang penciptaan alam, tentang Tuhan. Ibnu Miskawiyah menjelaskan bahwa entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal fa'al atau akal aktif. Ya, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.